Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat UT mata kuliah metode penelitian dimanapun Anda berada. Pada pertemuan sesi ketiga ini, mohon izin kiranya saya berbagi terkait dengan materi inisiasi mengenai desain penelitian dalam metode penelitian, di mana hari ini sama-sama kita akan bahas pada sesi ketiga mata kuliah metode penelitian. Namun sebelumnya mohon izin mengingatkan kembali bahwa pada sesi kali ini Anda diharuskan untuk mengumpulkan tugas individu pertama. Jadi silakan Anda upload, kerjakan sebaik mungkin tugas tersebut dengan mengutamakan integritas dan juga orisinalitas karya. Baik, pada pertemuan kali ini yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pengantar desain penelitian. Nah, adapun yang pertama yaitu desain penelitian adalah blueprint dari suatu penelitian di mana memberikan kerangka kerja yang jelas. Nah, selanjutnya ada hal yang penting untuk dibahas yaitu keselarasan data, di mana memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian untuk validitas yang tinggi. Yang ketiga, identifikasi variabel, di mana membantu peneliti dalam mengidentifikasi variabel yang relevan untuk penelitian yang efektif. Yang keempat, metode pengumpulan datanya seperti apa, di mana menentukan metode pengumpulan data yang tepat untuk menjamin keandalan informasi. Dan yang kelima yaitu teknik analisis datanya. Memilih teknik analisis yang tepat untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan yang valid. Utamanya hal ini seringkali terbahas dalam bab 3 ya, dalam tugas akhir baik itu skripsi, disertasi maupun tesis. Namun juga dikemas dalam bentuk metode ya, biasanya dinamakan dengan metode penelitian, tapi pada intinya di dalamnya merupakan desain penelitian yang memuat kelima hal tersebut. Nah, namun sebelum itu kita bahas kembali materi pada pertemuan sebelumnya terkait dengan tinjauan pustaka, di mana di sini ada pentingnya tinjauan pustaka dalam desain penelitian. Yang pertama, sebagai landasan teori, bahwa tinjauan pustaka memberikan landasan teori dan konteks studi untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Yang kedua itu analisis literatur, di mana proses ini mencakup mencari, membaca, dan menganalisis literatur yang relevan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, batasan penelitian, di mana dengan tinjauan pustaka kita dapat membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terfokus dan efektif. Yang keempat yaitu hubungan variabel, di mana tinjauan pustaka juga membantu dalam menentukan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh desain pra-eksperimental, di mana yaitu memahami keterbatasan dan contoh desain penelitian. Adapun yang pertama yaitu penggunaan dalam penelitian pendidikan, di mana desain pra-eksperimental sering digunakan dalam penelitian pendidikan untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel. Contoh desain pra-eksperimental pada umumnya biasanya adalah one shot case study serta one group pretest post-test design, di mana perbedaannya kalau one shot case study itu langsung berdasar pada post-test saja ya, seperti perlakuan, treatment, lalu post-test. Kalau one group pretest post-test design itu ada pretest dan post-testnya. Yang selanjutnya adalah keterbatasan desain, di mana keterbatasan dari desain ini adalah minimnya kontrol serta randomisasi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, selanjutnya ada jenis dari desain penelitian lainnya yaitu desain eksperimental murni atau desain eksperimental sejati, di mana di sini memahami kontrol dan penugasan acak dalam desain penelitian. Yang pertama, kontrol yang ketat dan penugasan acak. Apa maksudnya? Bahwa desain ini memastikan bahwa semua variabel lain dapat dikendalikan dan juga mengurangi bias dalam penelitian. Yang kedua, contoh desain penelitian yaitu dalam desain eksperimental sejati atau murni ini ada pretest, post-test, control group, dan post-test only control group design yang sering digunakan dalam penelitian sosial. Sehingga maksud dari hal ini setidaknya dalam desain ini melibatkan dua kelas ya,
dua kelompok dua kelompok sampel. Yang pertama itu kelompok eksperimen, yang kedua itu kelompok kontrol, yang ketiga itu keunggulan desain eksperimental, di mana keunggulan utama dari desain ini adalah kemampuannya dalam mengontrol variabel yang mempengaruhi hasil penelitian. Baik. Yang ketiga, ini adalah desain eksperimental kuasi atau kuasi eksperimen, di mana di sini memahami kontrol dalam desain penelitian. Yang pertama, dalam kuasi eksperimen itu kontrolnya terbatas, di mana eh, penggunaan sampling random eh, populasi ya, sampling dari yang dilakukan itu terbatas kontrolnya. Tidak murni seperti eksperimen sejati atau eksperimen murni yang tadi. Yang kedua, saat randomisasi tidak mungkin karena desain ini diterapkan ketika randomisasi tidak memungkinkan menjaga integritas penelitian. Yang ketiga itu dua bentuk utama, ada dua bentuk utama yaitu tes awal dan tes akhir ya, dengan sampel terpisah. Baik, itu merupakan tiga eh, desain penelitian eksperimen ya, ada pre-eksperimental, terus juga eksperimen sejati atau eksperimen murni, dan juga yang itu adalah quasi eksperimen. Nah, yang selanjutnya ada pemilihan desain penelitian, di mana menentukan desain yang tepat sesuai tujuan dan konteks penelitian. Yang pertama, teman-teman, untuk menentukan desain penelitian itu diperlukan tujuan dan konteks penelitiannya terlebih dahulu ya. Di mana pemilihan desain bergantung pada tujuan dan konteks penelitian yang ingin dicapai. Yang kedua itu jenis datanya. Pertimbangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian dan bagaimana itu mempengaruhi desain. Yang ketiga itu populasi penelitian, identifikasi populasi yang menjadi fokus penelitian untuk menentukan desain yang relevan. Dan yang keempat yaitu sumber daya yang tersedia. Evaluasi sumber daya yang ada seperti waktu dan dana untuk memilih desain yang realistis atau dapat digunakan, diimplementasikan. Nah, di sini ada juga hal lainnya, di mana studi kasus desain penelitian. Desain penelitian dalam metodenya. Yang pertama, desain eksperimental dalam pendidikan sering digunakan dalam konteks pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas metode. Nah, di mana kendala dan pilihan desain ini adalah kendala etis dan praktis dapat mempengaruhi pilihan desain penelitian, sehingga pemilihan yang cermat sangat diperlukan. Yang ketiga, pentingnya studi kasus terlebih dahulu, di mana studi kasus memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan desain dalam konteks nyata, menjembatani teori dan praktik. Baik, yang selanjutnya, teman-teman, ada analisis data dalam desain penelitian. Analisis data merupakan bagian dari desain penelitian, di mana eh, ada beberapa hal agar analisis data yang dilakukan itu efektif. Yang pertama itu teknik analisis data. Desain penelitian menentukan teknik analisis data yang akan digunakan. Sehingga ingat tadi penentuan desain eh, penelitian sangat menentukan hasil ketajaman dari eh, hasil penelitian itu sendiri. Yang kedua itu analisis statistik berbeda, dan desain yang berbeda mungkin memerlukan analisis statistik juga yang berbeda. Dan ini ada penggunaan ANOVA. ANOVA digunakan untuk desain eksperimental sejati ya. Di mana di sini maksudnya dapat melakukan studi dalam lebih dari dua kelompok sampel. Yang selanjutnya ada tantangan dalam desain penelitian. Ada pertama, ada kontrol variabel, di mana mengatur variabel agar dapat mengisolasi faktor yang mempengaruhi hasil penelitian secara akurat. Yang dimaksud kontrol variabel di sini baik itu variabel dependen atau variabel bebas, dan juga variabel independen atau variabel terikat. Yang kedua yaitu randomisasi, di mana proses acak dalam pemilihan sampel untuk menghindari bias dan meningkatkan validitas hasil. Yang ketiga, validitas hasil itu sendiri, di mana menilai apakah hasil penelitian mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Dan keempat adalah keandalan penelitian. Nah, di sini pentingnya mengukur konsistensi dan keakuratan alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Baik, kesimpulan dari pertemuan kita sesi kali ini, bahwa yang pertama, desain penelitian yang tepat, nah, penerapan desain penelitian yang sesuai dengan
sesuai dengan tujuan tadi. Terus juga tiga hal lainnya sangat penting untuk memastikan keberhasilan penelitian. Yang kedua, validitas hasil penelitian, di mana dengan pemahaman yang baik tentang desain, validitas hasil penelitian yang dapat ditingkatkan. Yang ketiga, pemahaman mendalam, memahami berbagai desain penelitian dan penerapannya dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hasil penelitian. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman silahkan pelajari lebih lanjut tentang desain penelitian dalam buku materi pokok, metode penelitian yang sudah dapat diakses melalui RBV atau juga fitur-fitur lainnya. Dapatkan wawasan mendalam untuk merancang penelitian yang sukses. Ingat, hal ini merupakan hal yang penting dari suatu penelitian, maka teman-teman silakan tentukan desain penelitian agar seluruh rangkaian kegiatan tutorial lainnya seperti karya ilmiah dan juga PKP serta hal-hal lainnya itu dapat berjalan dengan lancar. Itu saja yang mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.